Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk belajar. Pada kesempatan kali ini, Bu Lili akan mengajak belajar tema 7, perkembangan teknologi komunikasi. Apakah komunikasi itu? Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain atau dari satu orang ke orang lain. Komunikasi dapat dikatakan sebagai kegiatan yang dibantu oleh alat-alat komunikasi itu sendiri. Apa saja alat komunikasi itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Alat komunikasi adalah semua media atau alat yang digunakan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi, baik itu kepada satu orang atau kepada orang banyak. Dahulu, manusia melakukan kegiatan komunikasi dengan keluarga, sahabat, dan teman yang berada dari jauh menggunakan media surat. Akan tetapi, pada zaman sekarang, era globalisasi, perkembangan teknologi komunikasi semakin cepat dan canggih. Dalam perkembangannya, komunikasi mengalami perubahan. Begitu juga alat yang digunakan untuk komunikasi. Pada awalnya, komunikasi dilakukan oleh manusia dengan menggunakan kode seperti asap, kentungan, lonceng, dan gong. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini teknologi internet menyebabkan komunikasi dapat dilakukan dengan cepat dan ke segala penjuru dunia. Maka dari itu, alat komunikasi dapat kita bedakan menjadi alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Alat komunikasi tradisional, misalnya asap, kentungan atau lonceng, daun lontar, dan surat. Pada zaman dahulu, suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia menggunakan kentungan atau lonceng sebagai tanda adanya pesan. Misalnya, pada zaman dahulu, kalau ada sesuatu kebakaran atau apa, maka masyarakat akan memberi tanda dengan membunyikan lonceng atau kentungan. Misalkan ada tanda bahaya, maka mereka akan memukul kentongan atau membunyikan lonceng. Yang ketiga, daun lontar. Pada zaman dahulu, masyarakat Indonesia juga mengirim pesan jarak jauh dengan menggunakan daun lontar. Pesan atau tulisan akan dituliskan di atas daun lontar. Yang keempat, surat. Alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas dikenal di Indonesia sejak zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Selanjutnya, alat komunikasi modern ada koran, radio, televisi, telepon, komputer atau laptop. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, koran. Koran merupakan alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas. Koran ini biasanya berisi tentang berbagai informasi yang terjadi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Orang akan memperoleh informasi dengan cara membaca koran. Yang kedua, radio. Radio merupakan alat komunikasi berupa suara dengan menggunakan sinyal gelombang elektromagnetik.
Suara dari radio yang kita dengar berasal dari sebuah pemancar. Kita dapat mendengarkan informasi, dapat mendengarkan berita, lagu-lagu, bahkan kita bisa mendengarkan drama atau hiburan yang lainnya melewati radio. Yang ketiga, televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Televisi dapat mengirimkan informasi berupa suara dan gambar gerak atau video. Lebih canggih dari radio jika radio kita hanya bisa mendengarkan suara. Melalui televisi, kita dapat mendengarkan suara, juga melihat gambar hidup. Alat komunikasi selanjutnya adalah telepon. Telepon merupakan alat komunikasi penting di kehidupan modern ini. Hal ini ditandai dengan begitu pesatnya perkembangan alat komunikasi telepon. Telepon pada awalnya ditemukan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Pada awalnya, telepon berbentuk balok besar yang menggunakan perantara kabel. Seiring dengan perkembangan zaman, maka telepon juga berkembang. Selanjutnya menjadi telepon genggam yang dapat dibawa kemana-mana tanpa bantuan kabel. Telepon genggam sangat digemari masyarakat karena lebih efisien daripada telepon rumah. Selain berfungsi untuk melakukan panggilan atau untuk menghubungkan suara, telepon genggam juga mempunyai fungsi mengirim dan menerima pesan singkat yang dikenal dengan SMS atau Short Message Service. Kini, pada zaman sekarang, telepon genggam juga dilengkapi dengan berbagai pilihan layanan seperti radio, televisi, pemutar audio dan video, kamera, permainan, dan layanan internet. Sehingga pada zaman sekarang, telepon lebih canggih atau yang kita kenal dengan telepon pintar atau smartphone. Yang keempat, komputer atau laptop, yaitu alat yang digunakan untuk mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Nah, demikian tadi telah kita pelajari perkembangan alat teknologi komunikasi. Sekarang, apakah manfaat perkembangan alat teknologi komunikasi itu? Yang pertama, kita bisa berkomunikasi menjadi lebih mudah dan cepat. Selanjutnya, mempermudah akses informasi, mempersingkat waktu dan hemat biaya. Dapat berbagi informasi secara efektif, dapat berkomunikasi tanpa batas, dan memudahkan proses transaksi dan perdagangan. Demikian anak-anak penjelasan dari Bu Lili, semoga kalian dapat memahami. Jangan lupa baca buku kalian di rumah dan tetap semangat untuk belajar. Selanjutnya, tugas yang harus kalian kerjakan, amatilah alat komunikasi yang ada di rumah kalian. Sebutkan salah satu dan ceritakan apa kegunaan alat tersebut. Tulis di kolom komentar ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.